Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaannya. Kesempatan yang diberikan kepada saya bahwa hari ini kita akan coba diskusi gitu ya terkait dengan metode atau bagaimana kita menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan dalam verifikasi dan validasi penilaian kinerja PTSP dan kinerja PPB Pemda serta kinerja PBB KL. Baik, untuk username dan password tentunya di sini belum saya masukkan terkait dengan supervisor dan surveyor. Yang pasti surveyor itu untuk mendapatkan username dan password, Bapak Ibu dapat langsung mendaftar di tautan penilaian kinerja.bkpm.go.id. Nanti di situ ada menu login. Kemudian di menu login itu ada satu tulisan yang namanya pendaftaran surveyor. Nanti Bapak Ibu harus mendaftar di situ. Kemudian akan kami accepted ya dari pihak admin BKPM. Nanti akan kami dicek datanya, kemudian baru kami accepted. Setelah di accepted, maka prosesnya adalah akan di mapping oleh masing-masing supervisor. Nah, untuk supervisor akunnya sendiri akan kami berikan saat ini. Nanti mungkin setelah kegiatan ini supervisor akan mendapatkan akun atau username dan password masing-masing. Jadi kalau ada 34 provinsi berarti ada 34 ya username dan password. Kemudian untuk tautannya sudah saya sampaikan tadi di penilaian kinerja.bkm.go.id, tapi untuk latihan karena kan ini kita belum mulai langsung gitu karena datanya juga sudah mulai masuk yang di live gitu ya. Jadi aplikasi yang live itu sudah ada di penilaian kinerja.bkpm.go.id, tapi kita punya server development. Jadi Bapak Ibu nanti mencobanya menggunakan server development terlebih dahulu gitu ya, adanya yaitu di BKPM penkin-bkpm gitu ya, nanti saya sampaikan di sini penkin-bkpm.mysurvey.id. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa coba ajukan di situ terlebih dahulu, nanti saya akan accepted gitu ya, kemudian nanti bagian supervisor bisa melakukan mapping, tapi akan saya contohkan dulu. Baik, kemudian buku panduan itu nanti seluruhnya dapat diunduh melalui tautan http://panduan penkin di situ, atau nanti memang akan diberikan khusus ya, bisa di-share oleh Pak Bisma, oleh Pak Cigo gitu ya, untuk terkait dengan buku panduannya. Selanjutnya video tutorial dan seterusnya juga akan kami update selalu di penilaian kinerja.bkpm.go.id. Di situ ada menu panduan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung mempelajari bagaimana sih proses dari pelaksanaan. Mungkin kalau dalam hal ini nanti Bapak Ibu tinggal memilih bagian verifikasi dan validasi. Baik. Untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi sendiri ada 2 kali. Ya, kita sebutkan di dalam rentang penilaian mandiri yaitu tanggal 28 April sampai 22 Mei 2021. Jadi nanti sistem itu pertama akan dibuka terlebih dahulu, yang dimana tanggal 28 April sampai 12 Mei sistem dibuka. PTSP Pemda, PPB Pemda, serta PBB KL itu harus mengisi penilaian mandiri. Mereka jadi seluruh PTSP, PPB Pemda, PPB KL gitu ya, itu akan melakukan pengisian penilaian secara mandiri. Oke, nah kemudian akan ditutup pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 23:59. Kemudian sistem akan secara otomatis tutup sementara. Yang artinya ini akan surveyor akan melakukan verifikasi dokumen lampiran dan memberikan catatan. Ya, jadi sistem ditutup sementara pada saat Idul Fitri ya, tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Jadi sampai pukul 23:59. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai surveyor harus melakukan verifikasi dokumen lampiran. Mohon maaf nih, saat Lebaran harus bekerja gitu ya, atau nanti mungkin Pak Cigo atau Pak Bisma bisa menyampaikan
apa yang harus dilakukan gitu ya, kiat-kiatnya nih di tanggal 13 sampai 17, karena BKPM sendiri bingung juga untuk memilih waktu ketika ini dimundurkan, nanti semuanya juga harus mundur, dimajukan, nanti pengisiannya juga tidak optimal, sehingga dipilihlah tanggal ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala buat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya tanggal 18 Mei sampai 22 Mei sistem akan dibuka kembali, yaitu masuk ke dalam masa tenggang ya sebutannya, di mana PTSP Pemda, PPB Pemda, dan PPKL akan melakukan perbaikan berdasarkan catatan Bapak Ibu. Jadi ketika dibuka kembali, nanti mereka akan melakukan perbaikan berdasarkan catatan Bapak Ibu. Apa sih yang akan dilihat? Mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Aris Budi, bahwa ada verifikasi dokumentatif itu adalah melihat apa yang diinput gitu ya di dalam sistem itu dengan lampiran yang mereka berikan gitu ya, atau melihat kok ini belum ada input sama sekali. Nah, itu silakan nanti berkoordinasi atau memberikan catatan ke mereka atau melaporkan. Nah, bahkan nanti melaporkan lewat supervisor, karena kan nanti supervisor itu akan tergabung dalam satu grup WhatsApp kalau tidak salah ya, berdasarkan arahan dari Bapak Deputi dan Direktur BKPM. Mungkin nanti juga ada dari tim IT-nya ya, ada tim helpdesk, kemudian nanti juga ada salah satu tim. Nah, makanya tadi ada supervisor, nah, nanti juga ada dari masing-masing PTSP. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan kenapa kok masih kosong gitu misal. Nah, kemudian kalau misalnya ada perbaikan silakan dimasukkan, misalnya ada yang tidak cocok antara pengisian ya, misalnya pengisian pengisian di aplikasi dengan yang ada di lampirannya di-download gitu ya, dan dibuka, isinya sama, isinya beda. Nah, itu silakan jika emang ada perbedaan dicatat sampai situ saja gitu ya. Tidak perlu wah ini kok isiannya ya, kecuali Bapak Ibu ngerti gitu ya. Ini isiannya salah kali. Karena kan sebenarnya tidak ada isian yang sifatnya terbuka ya gitu. Tapi mungkin juga misal di isian formnya itu menyatakan bahwa misal terkait ada SOP gitu ya, SOP atau NSPK terkait peraturan tertentu. Nah, di dokumen ternyata tidak ada di lampiran, silakan tuliskan belum ada di lampiran. Nanti di masing-masing kriteria itu ada kotak untuk memberikan catatan gitu. Jadi makanya ini mungkin saya sampaikan bahwa ada dua proses ya, sorry ya. Jadi ada dokumentatif dan nanti ada langsung ke validasi lapangan. Nah, jadi setelah tutup permanen ya, tanggal 22 Mei 2021 pukul 23.59 itu selesai. Tanggal 23 itu sudah tutup permanen, di mana Bapak Ibu akan melanjutkan proses verifikasi lapangan. Nah, ini untuk penilaian mandiri tadi, jadi PTSP itu mendapatkan user, login, kemudian input data, penilaian mandiri, unggah dokumen lampirannya, sedangkan surveyor harus melakukan verifikasi dokumen lampiran dan memberikan catatan di situ. Kemudian nanti PTSP Pemda, PPB Pemda, dan PPKL harus memberikan memberikan catatan berdasarkan data yang sudah diinput oleh masing-masing PTSP. Baik, ini pemangku kepentingan tidak perlu. Nah, di sini verifikasi. Jadi ada proses yang namanya verifikasi lapangan. Nah, ini juga adalah tugas Bapak Ibu yang sebenarnya mungkin ya, yang biasa dilakukan, atau verifikasi dan validasi lapangan. Jadi akan dilakukan setelah sistem tutup permanen. Nah, ini mungkin kalau ada kesalahan tanggalnya, tapi berdasarkan rapat terakhir akan dilakukan pada 24 Mei sampai 11 Juni 2021. Tentunya ini adalah rentang ya, bukan berarti Bapak Ibu satu PTSP melakukannya 24 Mei sampai 11 Juni. Kalau tidak salah, mungkin Pak Cigo jika salah koreksi saya, itu dilakukan 2 hari ya Pak Cigo ya. Jadi satu PTSP itu dilakukan 2 hari survei gitu. Jadi di rentang tanggal tersebut gitu. Nah, status sistem itu akan tutup permanen. Jadi surveyor melakukan verifikasi lapangan.
ke PTSP Pemda, PPP Pemda, serta PPBKL ya berdasarkan pengisian penilaian mandiri. Nah, kemudian PTSP nanti harus memberikan PTSP Pemda baik PPP dan PPBKL akan melakukan pendampingan kepada surveyor. Jadi Bapak Ibu akan didampingi. Nah, untuk didampingi itu maka nanti ada janjian gitu ya waktunya dengan PTSP. Apakah supervisor? Kalau menurut saya sih supervisor yang akan berikan janjian ya. Misalnya untuk contoh di Jawa Barat, misalnya untuk Kota Bandung. Nah, kan nanti akan ada satu grup gitu ya untuk supervisor itu mensurvei Kota Bandung. Nah, nanti di situ bisa mungkin direct message atau langsung hubungi ke PTSP-nya bahwa kapan sebaiknya dilakukan survei lapangan. Tinggal janjian dalam rentang 24 Mei sampai 11 Juni. Kemudian siapa nih siapa namanya surveyor yang di apa namanya ditugaskan pada tanggal tersebut gitu. Jadi nanti tinggal dipilih. Baik, setelah itu oke. Nah, ini proses ya tadi ya tahapannya. Jadi nanti surveyor itu akan menerima email ya surat penugasan bentuknya username dan password. Nah, ini ada menghubungi PTSP Pemda ini apakah mungkin nanti delegasi dari supervisor karena supervisor sudah menyatakan oke, di Bandung, Kota Bandung itu tanggal sekian sampai sekian. Nah, mungkin membuat janjian baik itu supervisornya maupun surveyor langsung. Kemudian nanti PTSP Pemda dan lainnya akan memberikan konfirmasi ketersediaan waktunya. Baik, kemudian selanjutnya dilakukanlah verifikasi lapangan di mana membandingkan data penilaian mandiri dengan dokumen fisik ya langsung. Jadi tidak lagi melihat lampiran sebenarnya gitu ya, karena sudah melihat form isian, karena yang dinilai form isiannya bukan lampirannya. Jadi melihat form isian gitu ya, kemudian dibandingkan dengan dokumen fisik yang mereka miliki. Contoh ada SDM misalnya apa ya front office gitu ya, front office itu dia punya sertifikat misalnya. Nah, sertifikatnya itu lihat dokumen fisiknya bagaimana dan kondisi fisiknya bagaimana. Atau misalnya terkait dengan sarana dan prasarana gitu ya. Sarprasnya misalnya terkait dengan apa? Biasanya terkait dengan misalnya ada server, kebutuhan server ya di situ. Benar ketika di formnya mengisi ada dan misalnya kondisinya baik dan dilihat apakah kondisinya memang benar-benar baik atau sebenarnya ada tapi kondisinya kurang baik. Gitu ya. Nanti saat pelaksanaan survei jelas akan dilakukan pendampingan oleh PTSP-nya ya. Kemudian unggah gambar. Nah, ini setelah selesai semua, Bapak Ibu harus mengunggah gambar. Ya, jadi foto, ambil foto kemudian sebagai bukti pelaksanaan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah diunggah gambar, submit, selesai, nah nanti PTSP Pemda harus menyetujui, nah membuat persetujuan terhadap hasil verifikasi lapangan dan cetak berita acara. Tuh. Ketika sudah disetujui, Bapak Ibu juga surveyor bisa bisa melakukan pencetakan berita acara. Baik, mungkin langsung aja ke sistemnya ya. Kita coba di penkin.dasbkpm mosurvey.id. Nah, di sini misal kita input ya. Surveyor nanti misalnya saya surveyor Sigit 5 gitu ya. Karena saya sering daftar nih udah. Sigit 5. Nanti ini emailnya yang benar ya. Karena kalau tidak betul emailnya nanti Bapak Ibu tidak dapat username passwordnya gitu. Sebenarnya username passwordnya Bapak Ibu sendiri yang create ya. Surat undangan sebenarnya, bukan surat penugasan dari BKPM untuk melakukan survei gitu. Nanti dapat emailnya. Dan itu untuk komunikasi dengan sistem biasanya kita melalui alamat email tersebut. Nomor HP gitu ya. Alamat. Oke, kemudian isi tempat tanggal lahirnya. Ya, ini silakan diisi saja. 4
bidang ilmu misalnya teknik informatika misalnya, wilayah. Oke, kita coba Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan sudah berfungsi. Kalau di yang di production bisa apa Jawa Tengah? Oke. 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 Di sini username-nya misalnya surveyor Sigit 5 gitu ya. Passwordnya. Kemudian kita daftar ya. Berhasil daftar. Harusnya sudah masuk ke supervisor Jateng. Ya, login. Oke. Salah tuh ya. Soalnya bagi. Kurang apa ya? Coba. Nah, oke. Kurang 1 digit. Baik. Nah, di sini ada menu mapping ya, ada menu mapping. Nah, di sini ada di mana ada provinsi, ada kabupaten gitu. Nah, ini karena sudah dipetakan mungkin kita coba Kabupaten Pati ya, Kabupaten Pati. Kalau ini sudah saya mapping kemarin, sempat saya mapping yaitu surveyor Jawa Tengah. Nah, ini kan di sini ada surveyor Sigit 5 nih ya yang tadi mendaftar ya ke Jawa Tengah gitu. Misal saya mau Kabupaten Pati, misalnya bisa sudah tahu datanya silakan diupdate saja. Misalnya disesuaikan tanggal berapa sampai berapa kemungkinan akan dilakukan survei gitu. Nah, di sini misalnya saya tugaskan ke surveyor Sigit 5, kemudian kita simpan. Oke, proses. Nah, ini ya data berhasil tersimpan, artinya sudah termapping bahwa Sigit 5 tadi akan bisa melakukan survei Kabupaten Pati. Ya, kalau mau email tinggal di sini kirim data. Kirim data ini akan langsung meng-email ke surveyor Sigit tadi. Ini kita coba saya kirim ya. Untuk saat ini emailnya masih diarahkan ke saya, ke email pribadi gmail.com, dan formatnya masih belum fix. Saya coba. Oh, tadi emailnya ya benar. Saya lupa. Nah, nanti akan di email ke masing-masing surveyor intinya ya. Selanjutnya, ketika ini sudah di mapping, berarti surveyor itu bisa mapping di sini ya, sampai di sini Pak. Kemudian bisa melihat hasil pelaksanaannya. Di sini ada kita cek untuk PTSP, kemudian untuk PPB-nya. Nah, di sini ini karena datanya masih kosong ya, belum dilakukan apa-apa, jadi belum ada isinya gitu. Oke, nah nanti ketika sudah pasti akan ada bagaimana kondisi ya, apakah surveyor sudah melakukan verifikasi atau belum dan seterusnya. Baik, sekarang saya pindah ke verifikasi dokumentatif. Berarti statusnya itu harus sudah sementara ya, tutup sementara. Nah, ini kalau ini kan kita menggunakan ini ya untuk statusnya. Ya, tolong ditutup sementara. Baik, saya refresh sekarang. Oke.
nggak upload. Oke ya, di sini tadi tanggal 9 April ya sampai dengan 23 April ini namanya untuk proses apa namanya workshop ya, itu ada tutup sementara. Nah, ini dilakukan verifikasi dokumentatif. Nanti sekarang saya masuk surveyor 5 tadi ya. Surveyor Sigit 5. Harusnya bisa masuk nih. Sudah kan tadi. Mudah-mudahan login. Oke. Ya, oke, betul ya. Jadi Sigit 5 tadi sudah di mapping kemana? Ya baru satu ya. Nanti kalau misalnya di mapping kedua tempat ya isinya akan 2 gitu ya. Baik itu provinsi, nanti juga ada yang tingkat kabupaten. Ini karena baru satu, jadi ada untuk PTSP ya provinsi. Ini ada Kabupaten Pati, ya ini harusnya provinsi atau kabupaten, maaf. Nanti diperbaiki provinsi garis miring kabupaten. Nah ini kita baru ditugaskan untuk di Kabupaten Pati. Baik, di sini kita bisa melakukan verifikasi. Ya. Di sini karena ada tutup sementara, maka teman-teman surveyor itu bisa melakukan memberikan catatan terhadap isian yang ada di sini. Gitu ya. Jadi di sini bisa langsung download, Bapak Ibu bisa download filenya di sini ya. Nah, Bapak Ibu download semua lampiran yang ada di bagian lampiran, kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan hasilnya di sini. Apakah ada yang tidak sesuai atau tidak? Nah itu kemarin ya Pak Ciko sudah disampaikan mungkin terkait dengan pembuktian itu ya. Itu tinggal nanti. Halo. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, di sini misalnya terkait dengan ketersediaan SOP untuk aktivitas perizinan berusaha dan aktivitas pendukung. Misalnya sebagian ada, ya udah berarti mungkin sudah disampaikan maksudnya sebagian ada itu apa gitu ya. Kalau seluruhnya ada SOP-nya ya silakan juga diisi gitu ya. Ya, kemudian tadi kan yang kita upload itu terkait dengan SOP gitu ya, SOP izin IMB misalnya. Nah, itu izin-izin itu ini mungkin yang paling sulit ya atau paling banyak yang perlu dibuktikan gitu ya. Tapi juga ada bagian-bagian lain kan ya, misalnya terkait dengan soliditas. Nah, ini mungkin kan bisa ada mappingnya ya antara di sini misalnya kita lihat ya integritas ini ada 5 poin di sini, kemudian kita cek bagian di sini ya untuk integritas itu ada 3 dokumen gitu ya, ada 3 dokumen sebagai buktinya, yaitu pertama SOP ya, jadi nanti bisa dilihat SOP-nya. Nah kemudian Perda Perkada Kepatuhan NSPK ya, terkait dengan NSPK itu biasanya contoh kalau di kementerian itu kemarin saya sudah sempat sampaikan mereka memiliki permen gitu ya, permen terkait pelaksanaan berizin berusaha yang berbasis elektronik atau terintegrasi dengan OSS. Nah nanti mungkin di Pemda, tingkat Pemda juga ada seperti itu gitu ya, terkait dengan Perda Perkada Kepatuhan NSPK. Nah kemudian ada mungkin dokumen fakta integritas, nah ini juga ada formatnya. Nah Bapak Ibu tinggal tinggal download atau unduh gitu ya dokumen-dokumen yang sudah diupload. Nah kalau misalnya dokumen yang belum diupload itu silakan dituliskan gitu ya. Misalnya di bagian sini untuk gitu ya. Pertama bikin aja catatan, boleh menggunakan kata satu ya. Untuk bagian integritas misalnya dokumen apa tuh tadi Perda Perkada belum diupload misal ya, kemudian
untuk bagian dan misalnya di sini perkada dan NSPK misalnya. Ya, atau di sini ada isian yang tidak pas, misalnya dari sana ternyata isinya sebagian ada SOP gitu ya, ternyata isinya itu di sana nggak ada atau cuma satu, nah gitu, ditulis saja ya Pak Ciko. Kemarin arahannya Pak Aris begitu kan ya, harus menyocokkan antara konten yang ada di sini di form ini dengan yang ada di dokumen atau yang diupload gitu ya ke PDF-nya gitu, catatan lainnya lah gitu ya. Nah kemudian ini disimpan. Nah ini berarti untuk bagian ini berhasil diverifikasi. Ya untuk SDM mungkin juga bisa ditambahkan ya, misalnya ada informasi-informasi yang harus dicatat gitu ya. Catatan selanjutnya. Silakan. Oke. Nah, nanti waktu mungkin sudah pelatihan kemarin ya, yang dengan Pak Aris mungkin sudah disampaikan bagaimana memasukkan catatan-catatan ini gitu ya, terkait dengan masing-masing kriterianya gitu. Ya, ini terkait dengan Sarpras ya, terkait dan yang lain. Nah, kita hanya mengisi contoh, saya hanya mengisi kelembagaan dan SDM. Kita langkah selanjutnya, kalau nggak salah di sini itu selesai. Klik selesai, ya. Baik. Sekarang kita ke PTSP dulu ya. Mungkin ingin tahu PTSP tadi tampilannya seperti apa, tapi harus diproses buka dulu ya. Oke, dibuka, kita masuk ke PATI. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ini melihat dua sisi proses ya, tidak hanya dari proses Bapak Ibu sendiri. Yang pasti, halo? Ya, Pak Sigit. Bukannya tadi harusnya ada berita acara itu? Foto ya? Belum, Mas. Itu kan verifikasi lapangan. Oh iya. Ini kan baru dokumentatif, Mas. Masih panjang ini, Mas. Lanjut. Lanjut ya. Oke, udah berapa nih, jam 4 loh, masih jam 4. Ya, di sini di penilaian mandiri sudah dibuka. Nah, di sini akan ada catatan nih. Nih, di sini ada terdapat catatan ya untuk bagian integritas. Nah, ini masuk nih, gitu ya. Berarti harus ada di sini, harus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, misalnya ini ternyata tidak punya SOP misalnya kan. Ternyata setelah diluncuri gitu ya, nah ini dia simpan. Jadi dia melakukan perubahan-perubahan lagi gitu terhadap berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh Bapak Ibu Surveyor. Baik ya, terkait dengan SDM juga gitu ya, ada catatannya. Kemudian izin Pak Sigit. Pak Sigit. Halo. oh, ada yang melakukan unmute terhadap saya, sorry. Ya, Pak Ades. Kedengeran suaranya? Ya, dengar suaranya, Pak. Enggak, aku cuma mau nanya itu untuk yang kolom catatan itu difasilitasi untuk berapa karakter Pak Sigit? Halo, maaf suaranya nggak jelas, Mas. Iya. Gimana, Mas? Pak Sigit, itu aku cuma mau nanya, yang untuk kolom catatan itu difasilitasi untuk berapa karakter itu? Oh, itu teks, Pak. Jadi Bapak bisa bikin surat juga boleh, Pak, di situ, cukup Pak. ya, kalau seandainya catatan cukup. banyak. Cukup nanti ya? tinggal dipanjangin aja kan.
daftarkan aja, tinggal dipanjangin aja terus. Oke, Ya, oke. Lanjut Pak Sigit, terima kasih. ya, siap. Sama-sama, Pak. Baik, kemudian kita lakukan verifikasi validasi lapangan. Berarti prosesnya udah tutup permanen. Baik, ini kita versi webnya ya. Kita masih versi webnya. Jadi kalau kemudian kita masuk ke use surveyor lagi tadi ya, surveyor badan surveyor 5, surveyor Sigit 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar lagi saya. Lagi. Baik, di sini ada kita lakukan verifikasi kembali karena sifatnya simpan tertutup. Sudah tutup permanen ya. Nah, di sini Bapak Ibu surveyor tinggal mengikuti misalnya ketersediaan SOP. Nah, ini kan langsung di lapangan nih gitu ya. Jadi sekarang itu posisinya sedang menunggu sedang dilakukan di lapangan gitu. Misalnya ada pertanyaan ketersediaan SOP untuk aktivitas. Nah, ini ada SOP-nya tidak. Misalnya dia menunjukkan awalnya dia tidak ada SOP, ternyata ketika pelaksanaan dia ada ternyata. Nah, itu kita klik aja. Sebagian ada misalnya. Berarti ada warna merah sini. Ya, warna merah artinya apa sih warna merah ini? Warna merah itu artinya jawabannya sama. Gitu ya, antara yang Bapak lakukan gitu ya, yang Bapak isi dengan jawaban penilaian mandiri oleh PTSP itu kalau merah itu beda. Gitu ya, tidak SOP. Di sini Bapak Ibu pilih sebagian ada SOP. Kalau misalnya sama, dia warnanya hijau. Gitu ya. Di sini akan warnanya hijau. Ya, kemudian kita misalnya sebagian SOP untuk memberi warna hijau sebenarnya ada 2 langkah. Bisa pilih di sini sebagian gitu ya, atau di sini klik saja. Nah, ini jawabannya sama ya. Aduh. Maaf ini koneksinya nggak stabil di sini. Ya. Misalnya ini sama. Kalau sama tinggal diklik aja nih. Nah, ini akan jawabannya akan sama. Kalau beda ya pilih yang bawah jawabannya. Misalnya ada. Nah, itu akan merah. Gitu ya. Kalau ini misalnya sama lagi ya. Kalau ini sama, yang penting klik. Jadi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan survei ya, melakukan survei terhadap poin tersebut gitu ya, misalnya untuk memastikan saja sebenarnya. Sebenarnya kan kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai kan sama berarti, tapi sampai harus muncul warnanya gitu, apakah hijau atau merah. Kalau merah itu untuk yang tidak sama gitu ya. Oke ya, kita lanjut terus. Oke ya. Oke, kalau sama diklik ya, sama diklik ya. Sudah sama semua, silakan. Oke, diverifikasi semua ya, harus diverifikasi semua. Kalau tidak bisa disubmit. Nah, kemudian kita simpan sementara. Nah, berhasil diverifikasi, baik. Tugas untuk itu sudah selesai. Kemudian SDM, ya untuk SDM Bapak Ibu berarti tinggal cek di sini verifikasi. Jadi kerja Bapak Ibu bukan di sini ya, tapi di sini. Kecuali Bapak Ibu misalnya nih, ada ketika tiba-tiba PTSP, Pak, kita ada SDM yang belum kami masukkan tapi keburu tertutup. Gitu ya.
Kemudian keburu tutup permanen. Nah, berarti kan ada satu SDM baru gitu ya, yang perlu ditambahkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Gitu ya, masukkan kembali sehingga nanti akan ada tambahan SDM baru. Gitu. Karena akan mempengaruhi nilai ya. Makanya ini ada menambah dan juga bisa juga mendelete ya. Misalnya di sini ini ada Alfredo gitu ya. Kita verifikasi. Ternyata ini tidak ada nih di sini. Ya, dia SDM bernama Alfredo ini tidak ada gitu, tidak ada buktinya. Ya, berarti PTSP tidak bisa membuktikan bahwa ada nama pegawai namanya Alfredo dengan NIP sekian gitu ya. Atau bagaimana ya nanti. Itu bisa di-delete. Nah, kalau di-delete ya sudah. Nanti akan hilang tuh ya. Gitu. Jadi dia akan otomatis hilang. Bentar. Sorry. Oke, kemudian ya di sini kalau mau verifikasi silakan dilakukan. Di sini sudah sesuai, sini sudah sesuai. Nah, misalnya ada sertifikat dia benar ada gitu, tapi ternyata salah memasukkan nomor gitu ya, misalnya jadi nomornya sekian. Atau sebenarnya dia nggak punya sertifikat. Nah, ini kita hapus gitu ya. Ternyata dia bukan tingkat lanjut, dia punyanya tingkat sektoral ya, tambahin di sini. Kita ganti. Gitu ya. Kita sesuaikan tempat yang pas. Kemudian kita simpan. Ya, otomatis tadi kan tingkat lanjut ya, semuanya sertifikat tingkat lanjut yang punya ternyata sekarang yang ada adalah PTSP, sertifikat diklat PTSP sektoral misalnya. Sudah berarti sudah diverifikasi untuk SDM, karena memang untuk SDM beda sendiri cara untuk verifikasinya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke Sarpras ya, karena Sarpras ya ini kalau misalnya harus diklik ya harus verifikasi semua nih ya. Kita bisa lompat, berarti tidak diverifikasi, ini kita verifikasi ya. Oke. Ini karena harus diverifikasi tadi ya, saya tidak klik karena banyak sekali untuk Sarpras. Ya, untuk Sarpras Media Informasi sih sedikit gitu ya. Tapi saya lewati saja. Nanti akan muncul tuh apakah Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi atau tidak. Nah, nanti di bagian supervisor akan melihat, oh ternyata belum dilakukan verifikasi nih, gitu. Ada yang kelewat. Nah, itu nanti bisa ya mungkin diingatkan gitu ya. Sebenarnya sih karena ini prosesnya cepat, mungkin 1 hari 2 hari ya nanti bisa dicek ya, cek and recheck. Sebenarnya harus semuanya diverifikasi. Gitu. Baik, ya. Klik. Simpan. Oke, nah selanjutnya adalah, nah ini bukti verifikasi ya. Kalau nomor pendamping, nomor handphone ya ini. 08 sekian ya, namanya siapa misalnya. Ya, kemudian ini latitude sama longitude itu otomatis ya, karena ini kan masih HTTP ya, jadi dia tidak bisa mendapatkan posisi Ibu ya di sini nanti dengan mobile ya, kalau dengan mobile otomatis bisa diperoleh gambarnya gitu ya, lewat langsung ambil foto gitu ya. Kita simpan. Oke ya. Kemudian selanjutnya klik selesai. Baik, berarti untuk verifikasi itu sudah dinyatakan selesai. Nanti di PTSP bisa masuk lagi. Apa PTSP-nya tadi mati ya. Oke, saya coba masuk lagi. Jadi foto tadi adalah foto saat Ibu berkunjung ya, mungkin dengan pendampingnya.
Silakan foto selfie misal sebagai bukti pelaksanaan survei. Oke, di sini ya, di sini di bagian akhir mereka bisa melakukan persetujuan gitu ya. Persetujuan bahwa sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Apakah setuju ya gitu ya, diklik setuju, kemudian disimpan. Oke, persetujuan selesai, berhasil. Kemudian di sini dia bisa download berita acara. Ini berita acaranya siapa? Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintunya, ya ini Pak Sugiono misal. Kemudian surveyornya siapa? Tadi adalah surveyornya Sigit 5. Kita coba login ya ke surveyor. Surveyor Sigit 5. Oke. Jadi ini sengaja saya tunjukkan semua proses biar Bapak Ibu benar-benar paham apa yang terjadi ya di selain yang ada yang di Bapak Ibu hadapi. Sebenarnya BTSP akan melakukan apa gitu. Udah agak masuk. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah bisa nih melakukan unduh BA. Silakan sama ya, BA-nya akan sama gitu. Baik, jadi di sini adalah tampilan untuk mobile. Mungkin dari halaman depan sih ya, login terlebih dahulu. Ya. Surveyor Sigit 5. Passwordnya biasa 1 sampai 6. Maaf ya, soalnya share screen, kemudian sinyal di hotel nih kurang mendukung. Tadi kok keluar gitu? Enggak. Hah? Ganti aja koneksinya. Oke. Belum login. Surveyor Sigit 5. Surveyor Sigit 5. Jadi loginnya bisa menggunakan email atau bisa menggunakan username password tadi ya. Jadi username-nya bisa email gitu. Baik, di sini ada kegiatan gitu ya. Kemudian bisa kita langsung mulai untuk verifikasi dokumentatif berarti ya. Jadi verifikasi dokumentatif di sini buka data. Oke, mungkin kalau lama lemot karena memang menggunakan ini ya, ini bukan langsung live menggunakan mobile tapi menggunakan emulator ya. Nah, kemudian tadi ya sudah misalnya
memberikan catatan. Versi mobile apakah sudah bisa di-download? Bisa, nanti kita kasih ya. Kita kirimkan untuk yang jadi gini, karena kita servernya saat ini harus menggunakan yang develop. Jadi Bapak Ibu install yang develop. Tapi ketika nanti sudah jalan harus menggunakan harus install ulang gitu ya. Install ulang dengan aplikasi yang otomatis sudah ke server sebenarnya gitu. Nanti takutnya kalau masih pakai aplikasi yang lama ya installnya itu tinggal ditiban aja gitu ya, langsung diinstal ulang aja gitu. Nanti kita akan kasih APK-nya yang baru bisa di-download langsung di websitenya. Oke, ini contohnya bisa memberikan catatan. Ini catatan yang tadi sudah diberikan ya. Kita tambahkan saja gitu. Ya. Kemudian berhasil disimpan ya. Nah, nanti otomatis tuh di PTSP juga akan ada catatan gitu. Ini kita balik ya, kita berarti artinya kita kembali ke posisi di mana melakukan verifikasi dokumentatif gitu. Ya, di sini juga bisa memasukkan catatan, silakan. Di SDM-nya. Tadi catatan ya, ada catatan, tambahin saja. Karena tadi sudah kita berikan catatan. Oke. Coba harusnya di yang ketiga tidak ada catatan. Di Sarpras. Coba belum ada. Nah, belum ada ya. Nah, ini silakan ditambahkan catatan misal. Oke. Oke. Simpan. Baik. Nah, mungkin begitu ya cara untuk menambahkan catatan. Tadi ada di mana sih posisinya, Pak Singgih? Pak Singgih? Posisinya ada di mana untuk menambahkan catatan? Di kanan atas. Di kanan? Atas. Kanan atas. Oh, yang ada tombol sebelah kanan itu ya? Iya. Itu untuk memberikan catatan ya, ada di pojok sebelah kanan. Di samping capaian realisasi proyek. Nah, itu ada tombol. Jadi karena tidak kelihatan yang nah itu diklik saja, nanti tinggal dimasukkan, kemudian nanti setelah dimasukkan, coba dimasukkan isi catatannya. Ya, kemudian di save paling atas. Sebelah catatan juga tuh tulisan catatan ada icon seperti flash disk ya. Disk gitu ya, itu artinya untuk simpan gitu ya. Baik, ini untuk memberikan verifikasi dokumentatif. Baik, kita coba sekarang lakukan verifikasi lapangan. Ya udah, itu udah. Untuk tadi juga bisa untuk download lampiran ya. Artinya di lampiran tadi juga ada listnya, tinggal diklik nanti akan download. Memang akan sedikit sulit ya, karena misalnya kita menggunakan satu device begitu, kalau untuk verifikasi dokumentatif, karena dokumentatif itu membandingkan isi dengan isi form dengan lampirannya. Kalau di laptop cukup lebih mudah untuk verifikasi dokumentatif sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus bolak-balik antara lampiran dengan aplikasi, lampiran dengan aplikasi. Gitu. Baik, ini kita sekarang akan melakukan verifikasi validasi lapangan. Oke, sambil menjawab ya. Untuk spesifikasi HP dan versi Android apakah sudah bisa diinfokan? Kalau ini sekarang yang dipakai itu adalah Lollipop. Ini iPhone. Tapi kalau Android itu Marshmallow. Oh, untuk itu Marshmallow ya. Untuk versi Androidnya Marshmallow. Ya, untuk layarnya kita juga menggunakan layar yang tidak terlalu besar gitu ya.
sebenarnya yang kita gunakan. Jadi saya sendiri untuk untuk mencoba itu menggunakan sekelas Samsung J3. Ya, Samsung J3 Pro itu tahun berapa ya? Sekitar 5 inch Pak ya, Sigit, berarti Pak cukup Sigit, mohon kecil. izin Pak Sigit. Kemudian ya Marshmallow itu silakan. Android berapa ya? Aku lupa seri-serinya itu. Marshmallow tuh ya berapa ya Android-nya? Coba deh cek mana handphonenya. Saya cek dulu di handphone saya. Iya. Jadi memang menggunakan, kita coba ya sekecil mungkin. Itu kan harusnya handphone yang 5 tahun yang lalu, Pak. Oh, Dan udah itu lumayan lama handphone ya. hadiah, jadi baru bisa saya pakai gitu kan. Oh, bisa ya. Marshmallow berarti Harusnya sih, iya. 7 Bisa ya. tunjukkan handphonenya. Android-nya sih kayaknya 7 ya. 7 ya, minimal 7 berarti ya. Atau bisa 6 atau 5 gitu kalau teman-teman masih ada yang punya versi di bawahnya gitu. Wah, Atau itu janganlah, minimal. Pak. Itu iya, minimal Pak. ya. Kemarin saya coba sih Pak pakai Redmi 5A itu Android Lollipop masih bisa. Oh gitu. Oh, Lollipop juga bisa ya. Bisa. Oh, syukurlah kalau bisa. Ini handphonenya bentuknya begini. Ya nggak kelihatan ya. Bentar. Saya coba informasi. Itu Samsungnya. Android 7 betul. Nih handphonenya seperti ini. Ya, yang masih begini ya. Ini ya. Ini menggunakan Marshmallow. Baik, jadi kalau tadi ada yang sudah menginfokan Pak Bisma ya Pak ya? Atau siapa tadi? Iya Pak, Itu saya sudah. Pak. Oke, sudah menggunakan Lollipop, berarti Android versi 6 gitu ya. Bisa dipakai. Ya tentunya semakin tinggi semakin nyaman gitulah pasti. Sebenarnya sih bermasalah itu dengan layar sih, ukuran layar. Kalau untuk verifikasi itu tentu lebih butuh layar yang sedikit lebih lebar gitu ya. Gitu. Kalau ada punyanya iPad ya, kemudian tablet juga bisa digunakan, sudah support semua. Gitu. Android minimal tadi ya, Lollipop atau Marshmallow. Kalau untuk garansinya sih di Marshmallow, tapi ternyata Pak Bisma sudah nyoba untuk Lollipop. Baik, kita coba verifikasi validasi lapangan. Buka data. Nah, ini tadi kita sudah verifikasi kan ya, sudah nyoba itu menggunakan website. Nah, ini juga terupdate datanya. Coba kita yang merah itu kita hijauin misalnya ya. Diklik apanya? Nah, kalau di sini diklik harus dipilih ya. Sebagian ada SLA gitu ya. Harus diklik isinya, kalau sama ya nanti akan hijau, kalau beda dia akan merah. Gitu ya. Nah, misalnya tim teknis ada sebagian, ternyata memang ada sebagian. Gitu ya. Oke, coba disimpan dulu, kita cari yang lain. Simpan sementara. Untuk ini ini kita coba lihat ya, kepala dinas. Di sini ada yang enggak sinkron ya. Dengan ke Sarpras dulu ke SDM. Balik lagi ke SDM. Oh, belum di sini. Bentar ya, ini koneksinya. Nah, ini SDM, nah baru. Kemudian di sini ada contoh kan ada tadi beberapa posisi kepala dinas, kemudian ada seksi bidang perizinan berusaha, ada seksi dalaks gitu ya. Nah, kemudian diklik gitu, kemudian di situ ada data namanya. Mana sih? Oke. Misalnya di sini bisa menambah. Gitu. Oke. Oh, jadi web tadi pointingnya masih ke ini ya, ke AWS ya. Oke.
Jadi tidak terupdate yang sama datanya. Nanti kami akan perbaiki ya. Karena ini untuk develop, jadi kita untuk mencoba oleh surveyor. Tadinya kita sudah cobanya itu di production terus kita buatnya, kemudian kita karena ada pelatihan hari ini, maka kita buat satu server sendiri untuk development. Kita balikan, ternyata masih ada yang ketinggalan, yaitu terkait dengan pointing datanya untuk khusus SDM. Gitu. Nanti kita coba perbaiki sehingga data yang SDM tadi tidak terreload dengan baik, gitu ya. Oke. Masukkan bidang ini. Nah, di sini kalau misalnya coba input dulu. Oke, simpan aja dulu, simpan. Oke, jadi tadi ada data yang sudah masuk. Coba sekarang diverifikasi lagi. Yang tadi yang dimasukin. Ya, klik aja. Digit. Nah, tadi misalnya ke bawah lagi. Nah, misalnya sertifikat tadi tidak diinput ya. Ya, coba masukin sertifikat. Misalnya ternyata mereka memiliki sertifikat dasar, lanjut, atau sektoral. Oke. Coba kita kepala dinas. Iya, tadi kepala dinas. Nah, itu kalau misalnya datanya, misalnya ternyata sertifikatnya tidak sesuai, tidak perlu dihapus, sebenarnya tinggal di refresh saja kalau di versi mobile. Nah, gitu ya, diklik yang tanda panah itu. Ya. Nah, refresh kosong lagi, kemudian disimpan. Nah, memang yang berbeda itu memang di khusus SDM ya. Kalau yang lain, bagian-bagian lain, itu tinggal isi-isi saja, tinggal diklik kalau sesuai, kalau tidak tinggal dimasukkan. Memang untuk khusus SDM ini ada beberapa langkah gitu ya, ada stepnya ya untuk melaksanakan survei. Untuk tampilannya memang kenapa beda dengan yang di website ya, jelas beda gitu ya, karena di mobile itu kita tidak bisa masukkan tabel gitu. Jadi ditransformasi dari tabel ke dalam bentuk list seperti ini. Oke, mungkin yang lain di bagian inovasi, mungkin pilih menu ya, inovasi. Nah, di inovasi ini oh ya, tadi sudah ya misalnya kita mau verifikasi nomor satunya beda. Kita klik, misalnya ternyata jumlah inovasinya itu lebih kecil daripada lebih dari 3. Artinya merah itu belum tentu jelek ya. Artinya merah itu bisa jadi dia itu lebih bagus gitu, tapi memang tidak sesuai antara jawaban penilaian mandiri dengan jawaban kita sebagai surveyor. Itu sebagai penanda saja. Oke, simpan. Sudah, kita selesai. Nah, di sini ambil foto ya, bisa ambil foto, silakan. Ya. Misalnya. Nah, itu ya, langsung otomatis longitude-nya langsung otomatis terupdate. Klik nama pendamping ya. Oke. Konfirmasi.
Ini foto dengan pendamping berarti ya Pak Sigit ya? Iya, betul. Foto dengan pendamping. Boleh selfie tadi tinggal diputer, Pak. PIC ya, dalam artian PIC PTSP ya? Iya, betul. PIC PTSP, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Oke, sudah selesai? Oke, sedang proses upload foto. Oke. Kita setelah upload ya, nanti proses selanjutnya ya mereka harus cetak BAP, namanya cetak BAP, oke. Di ke menu cetak BAP. Jadi unduh BA, bukan BAP, maaf maksudnya. Ya, silakan. Nah, nanti akan otomatis